Ini fungsinya adalah pengendalian aliran urin. Kemudian pada male uretra ini adalah content flowing partnya. Ada pars prostatica, ada pars membranosa, ada pars spongiosa. Nah, selanjutnya untuk pengertian sistografi sendiri, ini adalah teknik atau prosedur pemeriksaan urinary bladder atau BLAS setelah memasukkan media kontras melalui kateter dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Dari klinisnya sendiri dapat kita lihat di sini adanya trauma. Kemudian ada kalkuli, di mana kalkuli ini semacam batu kandung kemih, merupakan batu yang terbentuk dari endapan mineral yang ada dalam kandung kemih itu sendiri. Kemudian tumor, yang terakhir adalah inflammatory urinary bladder. Selanjutnya pada pemeriksaan radiografi tentunya ada persiapan pasien yang harus kita lakukan sebelum pemeriksaan ini dilakukan. Jadi tidak ada persiapan khusus pada pemeriksaan ini, hanya saja pasien harus mengosongkan bulinya terlebih dahulu sebelum pemasangan kateter dilakukan. Pasien melepaskan benda-benda logam yang dapat mengganggu dari gambaran itu sendiri. Kemudian untuk persiapan alat dan bahan, yang pertama ada media kontras iodium 50 cc, kemudian ada aqua steril 100 cc, polikateter 16G, kemudian speed 50 cc atau speed kaca 200 cc, needle 19G yang digunakan, kemudian pesawat sinar X, kaset dan film ukuran 24 x 30 cm. Nah, ini untuk prosedurnya perlu kita persiapkan sebelum pemeriksaan. Yang pertama adalah bahan kontras, menggunakan bahan kontras yang dicampur dengan aqua steril dengan perbandingan 1:3 atau 1:4. 1/4 kontras dan 3/4 aqua steril. Kemudian setelah dipersiapkan untuk kontras medianya, selalu awali dengan plan foto khusus daerah BLAS. Ini setelah pasien kencing, untuk memastikan persiapan pasien itu sudah baik atau sudah bagus dan ureternya juga sudah kosong. Kemudian dipasangkan kateter di sini ya, menuju BLAS melalui uretra. Nah, ini pasangan kateter ya, dapat terlihat. Retrograde sistografi namanya. Kemudian setelah kateter terpasang, masukkan kontras yang telah dicampur aqua tadi, 150 sampai 500 cc yang dimasukkan. Selanjutnya ini ada proyeksi foto AP, di mana posisi pasiennya itu supine tidur telentang di atas meja pemeriksaan, kedua kakinya lurus ya. MSP-nya sejajar tegak lurus pertengahan bagi meja pemeriksaan. Central ray arah sinar di sini 10 sampai 15 derajat ke kaudat. Kaudat ini arah kaki, agar BLAS tidak superposisi dengan simfisis pubis. Central point-nya ini berada 2 inci atau 5 cm superior dari simfisis pubis. Cari dulu simfisis pubisnya, kemudian dia superior itu di atasnya simfisis pubis kurang lebih 2 inci atau 5 cm. Eksposi, ekspirasi, tahan napas. Eksposinya dilakukan ketika ekspirasi dan tahan napas. Nah, ini adalah gambar radiograf yang ditampilkan. Kriteria radiografnya adalah urinary bladder-nya tidak superimposisi dengan simfisis pubis. Terlihat jelas ya. Kontrasnya masuk. Nah, selanjutnya ada proyeksi lagi. Proyeksi berikutnya adalah proyeksi oblik. Ini dilakukan oblik kanan dan kiri. Oblik kanan berarti kaki kanan yang menempel pada baki atau kaset. Begitu juga sebaliknya. Posisi pasiennya semi prone atau bagian posterior menempel meja. Rotasikan tubuh atau dioblikkan tubuh kurang lebih 45 derajat sampai 60 derajat. Tekuk lutut yang jauh dari ET. Luruskan kaki yang dekat dengan ET ini. Tangan yang dekat dengan ET gunakan sebagai ganjalan kepala.
Yang jauh dari ET diletakkan di depan tubuh. Di mana ET yang dimaksud di sini adalah bagi table ini atau meja pemeriksaan ini. Kemudian kita perhatikan central ray-nya. Ini arah sinarnya dia tegak lurus. Kemudian kita lihat lagi central point. Central point-nya dia 2 inci superior dari simpis pubis dan 2 inci medial dari sias. Oke, lihat ya di sini 2 inci superior simpis pubis, kemudian 2 inci medial sias. Oke. Eksposinya lakukan ketika ekspirasi dan tahan napas. Nah, catatan digunakan untuk menunjukkan bagian posterolateral blast, khususnya UV junction. Atau vesica urinaria junction. Selanjutnya inilah gambar radiograf yang dihasilkan pada posisi oblik kanan dan kiri. Tinggal dibalik aja ya. Ini oblik kanan, kalau oblik kiri tinggal dirubah, pasiennya ada di situ, ke sebaliknya. Kriteria gambar yang dihasilkan adalah urinary bladdernya tidak superimposisi dengan bagian kaki yang ditekuk. Selanjutnya ada proyeksi lateral yang dibuat juga. Proyeksi ini tidak umum dilakukan. Proyeksi ini umumnya dilakukan dengan klinis fistal vesikorektal atau vesikouteral. Posisi pasiennya adalah true lateral atau lateral recumbent. Kedua tangan digunakan sebagai bantalan kepala, kedua lutut ditekuk dan letakkan bantal di antara lutut. Central ray-nya tegak lurus kaset, perhatikan central ray-nya tegak lurus kaset. Posisi pasiennya true lateral. Central point-nya di sini 2 inci superior dan posterior simpis pubis. Jadi 2 inci ke atas dan ke belakang dari simpis pubis. Eksposinya dilakukan ekspirasi pada saat dan tahan napas. Kriteria gambar di sini dapat terlihat di sini, hip dan femurnya di sini superimposisi. Nah, selanjutnya inilah gambaran di atas ini adalah gambar sistografi proyeksi lateral. Biasanya dilakukan untuk kasus fistal vesikorektal.